Jelang setahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto menambah 2 wakil menteri, 2 badan baru, dan 2 jabatan baru. Total saat ini ada 59 wakil menteri dan 7 lembaga baru yang dibentuk. Efektifkah kinerja mereka? Seperti apa evaluasinya? Kami akan membahasnya dalam segmen Dialog Usai Jeda berikut bersama rekan saya, Adisti Larasati. Memasuki 1 tahun masa pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk keempat kali. Perombakan dilakukan dengan menambah 2 wakil menteri, serta membentuk 2 badan dan 2 posisi baru. Presiden Prabowo melantik 2 wakil menteri, yaitu Ahmad Wiyagus sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dan Benjamin Paulus, Wakil Menteri Kesehatan. Mensesnek Prasetyo Hadi menjelaskan pelantikan Ahmad Wiyagus sebagai Wamendagri didasarkan pada luasnya wilayah Indonesia untuk memastikan pembangunan di sejumlah daerah berjalan baik. Sebelum menjabat sebagai Wamendagri, Ahmad Wiyagus pernah menempati jabatan Kabak Intelkam Polri. Negara kita sangat besar, 514 kabupaten, 38 provinsi, tentunya dalam rangka pembinaan dan memastikan pembangunan di setiap daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka Bapak Presiden merasa perlu memberikan tambahan kekuatan di Kementerian Dalam Negeri dengan mengangkat 1 Wakil Menteri Dalam Negeri. Untuk mengucapkan sumpah. Sementara, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin bilang Benjamin akan membantu menjalankan agenda transformasi kesehatan. Salah satunya, mempercepat upaya eliminasi penyakit tuberkulosis atau TBC di Indonesia. Dia adalah ahli spesialis paru. Dan salah satu krukinya Bapak Presiden kan mengenai percepatan eliminasi tuberkulosis. Beliau tuh passionnya, artinya dari dulu ingin kalau bisa penyakit yang membunuh 134.000 per tahun ini tuh bisa cepat kita hilangkan. Kita ngobrol gila 5 menit yang meninggal 2. Jadi makanya kita mesti cepat-cepat beresin. Gitu ya, doain ya teman-temannya supaya sukses ya. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat lain, di antaranya Doni Oskaria sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN dan Anggito Abimanyu sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Selanjutnya, Presiden juga melantik Ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang diketuai Felix Fernando Wanggai. Kemudian Presiden Prabowo juga melantik 2 asisten khusus Presiden, yakni Dirgayusa Setiawan dan Agung Gumilar Saputra. Jelang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sebut evaluasi di sektor ekonomi terus dilakukan secara berkala. Erlangga bilang meski rupiah sempat melemah, namun capital market dalam negeri dalam kondisi baik. Erlangga yakin dengan kondisi ini kepercayaan investor ke dalam negeri masih tinggi. Ya, tentu evaluasi kan dilakukan secara dinamis dan terus-menerus. Tetapi juga kita kan melihat selain rupiah, itu capital market juga lagi bagus, lagi all time high. Tetapi kan ini semuanya dinamis. Jadi kita evaluasi. Ada target khusus atau strategi? Selama hampir 1 tahun pemerintahan, Presiden Prabowo telah menambah 3 wakil menteri. Sebelumnya, pada awal pembentukan Kabinet Merah Putih, Presiden sudah memiliki 56 wakil menteri. Yang harus dibuktikan pemerintah adalah perombakan kabinet membuat kinerja semakin efektif, bukan tersendat oleh risiko tumpang tindih kebijakan. Tim Liputan, Kompas TV. Memasuki 1 tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali merombak kabinet untuk keempat kalinya. Perombakan dilakukan dengan menambah 2 wakil menteri serta membentuk 2 badan dan 2 posisi baru. Dengan bertambahnya jumlah kabinet dan lembaga membuat kinerja pemerintah ini diharapkan semakin efektif. Akan kita bahas bersama dengan sejumlah narasumber, sudah bergabung bersama kami, keduanya melalui sambungan daring. Ada pengamat politik dari Lingkar Madani, Bung Ray Rangkuti, kemudian juga ada anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Golkar, Ahmad Irawan. Selamat pagi Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ray, pagi Bang.
Kita Pagi, melihat, Bung. ya, kita melihat kan ini tinggal 10 hari lagi, kita lihat bagaimana kinerja pemerintahan Prabowo Subianto yang mencapai 1 tahun begitu. Saya ingin ke Pak Irawan dulu. Pak Irawan, ini kalau kita lihat Presiden Prabowo kemarin sudah menambah wakil menteri, kemudian ada lembaga baru, ada badan baru juga. Nah ini kan otomatis menambah pengeluaran negara. Indis ekonomi, Anda melihatnya bagaimana sebagai perwakilan dari masyarakat, dari DPR? Kami sendiri sih melihat satu bahwa proses pengangkatan wakil menteri tersebut masih masuk dalam bagian dari kewenangan konstitusional presiden dalam melakukan pengangkatan wakil menteri, karena hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Negara dikatakan bahwa dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus, maka presiden dapat mengangkat wakil menteri. Maka dalam konteks kebutuhan itulah tadi kami membaca bahwa keberadaan wakil menteri dalam konteks menyelesaikan dan adanya kebutuhan tersebut. Tentu juga secara logik ketika kemudian ketika beban kerja tersebut dianggap sudah tidak memerlukan wakil menteri lagi, maka presiden juga bisa memberhentikannya. Jadi kira-kira begitulah logika konstitusional terkait dengan pengangkatan wakil menteri tersebut. Dan memang bahwa Mbak, menurut kami, saya pribadi, bahwa seorang presiden dalam konteks kepemimpinan di Indonesia itu memang harus memiliki kekuatan yang memadai untuk menyelesaikan rumitnya permasalahan-permasalahan bangsa. Maka kemudian kalau kita lihat yang terbaru ada pengangkatan wakil menteri dalam negeri dan wakil menteri kesehatan. Tentu ada masalah-masalah spesifik yang harus diselesaikan oleh kedua wakil menteri tersebut. Oke, ada permasalahan spesifik yang harus diselesaikan oleh wakil menteri yang memang sudah dilantik begitu. Tapi kemudian begini, Pak Irawan, Anda berada di Komisi 2. Kita tahu kemarin Menteri Keuangan memang ada kebijakan pemotongan anggaran transfer ke daerah, ya kan? Kemudian kita tahu juga respon dari kepala daerah ini terang-terangan menolak. Nah, Anda di Komisi 2 berada di posisi seperti apa melihat ini? Satu hal yang perlu kita clearkan dulu bahwa posisi wakil menteri itu posisi yang berbeda dengan derajat dan kualitasnya dengan posisi menteri. Tentu juga itu berbeda, konsekuensinya berbeda juga dalam hal fasilitas dan lain-lain sebagainya gitu. Nah, tetapi yang prinsip tadi bahwa tujuan dari keberadaan wakil menteri itu kan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya membutuhkan penanganan khusus. Nah, kalau dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh kepala daerah beberapa hari yang lalu yang bertemu dengan Menteri Keuangan, kalau saya sendiri termasuk yang sebenarnya tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh para kepala daerah tersebut, karena sekali lagi bahwa Undang-Undang APBN kita kan telah ditetapkan. Seharusnya langkah-langkah advokasi untuk kepentingan di daerah tersebut itu seharusnya dilakukan oleh kepala daerah sebelum APBN itu ditetapkan. Tapi ya sudahlah, bahwa peristiwa itu telah terjadi. Satu hal bahwa apa yang disampaikan oleh para kepala daerah tersebut tentu akan menjadi pertimbangan presiden, menjadi pertimbangan DPR sebagai satu masukan bahwa ke depan apa yang disampaikan oleh berbagai kepala daerah tersebut harus menjadi bagian penting dalam proses kita dalam penyusunan APBN. Meskipun kami sejak awal di Komisi 2 memahami apa yang dilakukan oleh para kepala daerah sekarang, karena memang pemotongan dana transfer ke daerah tersebut tentu akan memberikan dampak yang nyata bagi daerah-daerah tersebut. Oke, saya ke Bung Rey. Bung Rey, bagaimana Anda melihat ini, Bung Rey? Ya, sebetulnya dari diskusi kita ini sudah tercermin bahwa yang dibutuhkan itu bukan penambahan jumlah wamen. Yang dibutuhkan itu adalah satu, segera perbaiki APBN kita terkait dengan transfer dana ke daerah. Dan untuk menjawab itu tidak menambah wamen, tapi menjawabnya ya bisa nggak dana yang sekarang di nasional itu segera ditransfer ke pemerintah daerah. Nah, yang kedua, kesulitan kita secara umum sekarang sebetulnya bukan lagi administratif, tapi kesulitan kita itu adalah eksekutorial yang harus berbanding lurus dengan makin minimnya tingkat korupsi. Nah, tapi lagi-lagi yang
dijawab oleh presiden itu adalah justru menambah administrasinya dan belum tentu kepada tingkat pengawasannya, alias apakah setelah penambahan jumlah wamen ini dan beberapa pejabat di bawahnya itu otomatis akan memangkas tingkat korupsi gitu. Dan sebetulnya persoalan kita tingkat di dua itu, kalau yang sifatnya desain sistem macam-macam, saya kira udah selesai lah itu gitu. Nah, yang ketiga adalah soal efisiensi dan efektivitas. Dan kita nggak pernah mendengar teori kalau mau efisien dan efektif itu tambahin jumlah orang gitu. Yang ada kita dengar itu kalau mau efisien dan efektif itu kurangi strukturnya, kurangi jumlahnya, kurangi bebannya dan sebagainya. Nah ini semua nampaknya langkah-langkah presiden ini bertentangan dengan tujuannya sendiri gitu loh. Tujuannya itu untuk mempermudah ya dengan menambah banyak orang ya mempersulit akan lebih banyak lagi birokrasi. Misalnya begini kan kalau kita dengar argumen mengapa wamen ditambah jadi 3 karena kita punya daerah yang sangat luas dan sebagainya. Sepanjang sejarah daerah kita ya begitu-begitu aja. Kan luas bangsa kita ini Sabang sampai Merauke nggak pernah nambah. Tapi yang kemudian diharapkan adalah begini, ketika ada penambahan wamen, ada kepala badan dan segala macam itu kinerjanya begitu ya benar-benar efektif atau enggak Anda melihatnya selama setahun ini? Nah, itu dia makanya kan kalau mau efektif itu justru bukan dengan menambah orang, mempersingkat, kan kita bisa dibantu oleh teknologi. Nah sekarang misalnya kalau kita ambil kasus dengan gubernur-gubernur itu, nanti kan akan dibuat nanti mekanismenya, kalian ngadu deh ke wamen yang sono, yang Indonesia bagian timur, ngadunya ke Indonesia yang bagian barat. Jadi justru itu seperti melindungi menterinya sendiri dan kemungkinan bertemu dengan kepala-kepala daerah gitu. Karena harus dibuat dulu birokrasinya, ketemu dulu dengan wamen yang di sana, ketemu wamen yang di sini. Padahal dengan telepon sekarang, dengan Zoom sekarang, macam-macam, semua orang bisa berkomunikasi kok. Nah kan itu yang saya sebut tadi, tujuannya itu justru bertentangan dengan langkah-langkah yang diambil oleh Presiden. Nah oleh karena itulah saya kira ya, penambahan jumlah wamen, terus menambah jumlah jabatan-jabatan lain. Saya kira ini nggak lepas dari politik bagi-bagi gitu ya, yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Itu yang pertama. Jadi masih banyak mungkin orang-orang di luar sana yang belum mendapat nih jabatan. Ya. Oleh karena itu buat struktur barunya, masukkan mereka ke dalam jabatan yang dimaksud. Oke, Pak Irawan, Anda responnya bagaimana? Tapi tunggu dulu, satu lagi ya. Kalau yang terkait dengan wamen di Kementerian Dalam Negeri dan wamen di Menteri Kesehatan, saya melihatnya itu bagian dari upaya untuk mencoba mengeliminasi kekuatan-kekuatan lain yang masih berhubungan dengan Pak Jokowi gitu loh. Menteri Tito itu kan dibawa oleh Pak Jokowi. Menteri yang sekarang Kesehatan juga dibawa oleh Pak Jokowi. Nah sekarang mungkin secara perlahan mereka tetap berada di dalam posisi yang sama, tetapi kewenangannya udah mulai ditransfer ke wakil-wakil ini gitu. Alias Menteri Dalam Negerinya, Menteri Kesehatannya, nggak lebih dari sekedar administratif, bukan lagi mungkin nanti pengambil kebijakan yang strategis. Oke, bagaimana respon Anda Pak Irawan terkait dengan apa yang ditanggapi oleh Bung Ray Rangkuti soal bagi-bagi, kemudian soal meminimalisir juga tugas dan kewenangan dalam tanda kutip menteri yang kemudian dibawa oleh Presiden sebelumnya Joko Widodo. Anda punya jawaban soal ini? Kalau itu kan pendapat Bang Ray, tapi kalau saya melihat ada 3 hal. Satu, yang pertama kita memiliki banyak persoalan bangsa. Yang kedua adalah kaitannya dengan adanya kebutuhan untuk menangani persoalan secara spesifik. Yang ketiga, ekspektasi publik yang meningkat. Inilah yang kemudian yang ditangkap oleh Presiden sehingga mengambil satu kebijakan untuk dilakukan penambahan wakil menteri tersebut, meskipun memang dalam konteks reformasi birokrasi, dalam konteks efisiensi kan tidak harus juga bahwa pendekatannya satu urusan, satu lembaga atau satu pejabat. Tetapi sekali lagi kalau kita kembalikan pada perspektif konstitusional tadi, bahwa keberadaan wakil menteri itu sebenarnya dalam rangka untuk sekali lagi menangani
beban kerja yang membutuhkan penanganan spesifik, maka Presiden dapat mengangkat wakil menteri dan logikanya jika kemudian bahwa beban kerja tersebut sudah tidak ada lagi, maka dalam konteks kewenangan Presiden maka kita tidak memerlukan wakil menteri lagi. Jadi Presiden juga berwenang untuk memberhentikan gitu. Saya sih melihatnya dalam tiga hal tersebut gitu. Oke, berarti menurut Anda cukup efektif ya untuk membantu kinerja pemerintah begitu ya dengan adanya wakil menteri dan juga badan-badan baru yang kemudian dibentuk oleh pemerintah pusat. Dalam praktiknya itu sangat efektif karena sekali lagi keberadaan wakil menteri sebagai contoh ketika menteri sedang berhalangan atau sedang keluar kota atau mendapat penugasan presiden yang lain, maka wakil menteri bisa mengganti menteri gitu berdasarkan penugasan. Jadi ada banyak hal lah dalam relasi kami bersama pemerintah, keberadaan wakil menteri tersebut sangat membantu presiden gitu. Tidak khawatir ada tumpang tindih tugas dan juga kewenangan di sana misalnya antara menteri, kemudian ada badan khusus, ada utusan khusus. Bagaimana bisa memastikan ini berjalan? Tentu tidak ada tumpang tindih karena keberadaan badan, menteri, wakil menteri dan sebagainya tersebut, termasuk utusan tersebut, tentu mereka bekerja berdasarkan mandat yang diberikan dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, oleh peraturan pemerintah atau oleh instruksi presiden. Jadi memiliki batasan, misalnya wakil menteri ya bertanggung jawabnya kepada menteri yang bertanggung jawab kepada presiden, dan misalnya wakil menteri misalnya bertindak ke dalam mengkoordinasikan direktorat jenderal atau mengkoordinasikan proses birokratisasi di dalam kementerian tersebut. Jadi tidak ada tumpang tindih, termasuk kemudian kalau kita lihat badan-badan yang dibentuk oleh pemerintahan saat ini, oleh Presiden, itu badan-badan yang sebenarnya menangani satu tugas yang spesifik, seperti contoh Badan Gizi Nasional, ya dia akan fokus pada program makanan bergizi tadi. Jadi tidak ada tumpang tindih, dan kalaupun itu saya lihat ya pengaturan tersebut telah cukup bagus dalam berbagai regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk menghindari tumpang tindih kewenangan tadi. Oke, jadi tidak ada mengakomodir atau bagi-bagi itu tidak ada ya seperti apa yang pendapat oleh Bung Ray Rangkuti menurut Anda? Kalau saya, pendapat saya sebagai anggota DPR bahwa konteks pengangkatan wakil menteri, terus kepala badan dan lain-lain tersebut yang jadi pendapat Bang Ray tadi, saya tidak melihat itu dalam konteks bagi-bagi jabatan. Saya melihat dalam konteks tiga hal. Satu, bahwa menyelesaikan rumitnya berbagai persoalan bangsa. Yang kedua tadi adalah ekspektasi publik yang tinggi gitu, sehingga membutuhkan penanganan secara khusus. Yang ketiga adalah dalam rangka proses akselerasi, sebenarnya justru bisa memotong rantai birokrasi dan tanggung jawabnya tersebut langsung kepada Presiden. Oke, Anda mengatakan menyinggung soal ekspektasi publik yang meningkat begitu ya, banyak permasalahan yang semakin kompleks begitu ya. Anda melihat dengan adanya, taruhlah kita contoh Badan Gizi Nasional, kita tahu program MBG ini sudah memenuhi, sudah bisa diselesaikan oleh BGN? Ya, ini kan program baru, badan baru. Tentu bahwa ada kekurangan-kekurangan itu yang harus kita perbaiki gitu. Oke, saya ke Bung Ray. Bung Ray, bagaimana respon Anda memenuhi ekspektasi publik yang terus meningkat begitu dan juga permasalahan negara yang semakin kompleks? Masalah kita apa ya? Masalah negara kita ini apa? Maksud sih makin hari masalahnya makin besar, masalahnya yang makin kecil dong. Kan ini kan kelanjutan. Kan mestinya di zaman Pak Jokowi itu masalahnya besar, dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan masalah yang makin mengecil. Dan itu asumsinya, kecuali ada perubahan drastis yang dilakukan oleh Pak Prabowo yang meninggalkan kebijakan masa lalu. Ini kan tidak ada. Di zamannya Pak Jokowi sudah dianggap, sudah diklaim masalahnya kita makin mengecil. Loh kok sekarang masalahnya makin besar? Itu kan bertentangan lah gitu. Nah, itu satu. Nah yang kedua adalah, kan misalnya lah kalau kita buat soal Kementerian Dalam Negeri, kan kita udah tahu masalahnya, terang benderang tuh.
daerah itu kekurangan uang untuk membangun. Lo kok bisa selesaikan dengan menambah jumlah wamen gitu loh oleh presiden gitu. Itu. Nah yang kedua, nggak perlu ada lagi yang disebut dengan wamen untuk Indonesia Timur. Lah kita ini kan otonom daerah-daerahnya itu. Daerahnya itu yang diberi kesempatan yang sangat luas untuk mendesain sendiri kerangka pembangunan yang mereka inginkan di luar 5 hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Justru kewenangan Menteri Dalam Negeri itu oleh otonomi daerah dipangkas, bukan diperluas gitu loh. Biarkan daerahnya sendiri yang jalan. Nah kalau soal koordinasi, ya ini kayak kita masih hidup tahun 70-an, 60-an. Seolah-olah nggak ada Zoom, ya seolah-olah nggak ada ini, nggak ada itu. Semua udah bisa sekarang kok. Makanya kalau sekali lagi loh ya, masalah utama kita itu sekarang bukan lagi administrasi, bukan lagi desain tata kota, desain tata kenegaraan macam-macam, desain sistem. Masalah kita itu korupsi. Kalau korupsinya ini bisa kita tekan, ya saya kira banyak hal yang juga bisa kita lakukan dengan segera. Lah ini menjawab korupsi itu salah satunya memperkecil jumlah pejabatnya. Karena yang sering kita dengar itu adalah makin banyak pejabat, uang negara makin banyak ke mereka, tapi pengawasannya lemah dan terjadilah korupsi di dalamnya. Kan tagline-nya Pak Prabowo itu jelas, bocor. Nah ini menurut saya bagian dari upaya untuk memberi kesempatan kebocoran itu makin besar. Yang ngawasinya gimana tuh? Semuanya itu. Nah saat yang bersamaan kalau ada 3 wamen, menterinya ngapain? Nah, kalau disebut makin banyak nggak masuk logika. Kalau presidennya ini bukan presiden yang mengubah desain kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah yang sebelumnya. Di zamannya Pak Jokowi masalahnya aja disebut makin sedikit, kok sekarang nambah lagi, padahal lainnya itulah kelanjutan. Nah, oleh karena itulah saya melihatnya dari aspek itu tadi, ini lebih sifatnya bagi-bagi kekuasaan. Nah, khususnya itu tadi soal wamen baru di Kementerian Dalam Negeri, mantan yang sekarang jadi purnawirawan polisi. Ini kan juga bertentangan menurut saya dengan keinginan presiden untuk melakukan reformasi polisi. Salah satu bentuk penting dari reformasi polisi itu adalah menarik semua perwira polisi, khususnya yang sekarang aktif dan non-aktif itu, khususnya yang aktif lah ya, dari institusi-institusi non-kepolisian. Alih-alih itu dilakukan oleh presiden, malah sekarang memberi jabatan baru lagi kepada purnawirawan polisi yang baru saja purnawirawan. Kan ini agak bertentangan dengan tujuan reformasi polisi yang dibuat. Makanya ini agak rumit kita melihat ini tadi dan nggak bisa dijawab dengan alasan-alasan klis seperti yang disebutkan tadi oleh Bung Ahmad Heriawan, karena kita nggak cocok gitu loh Pak. Kecuali ya Bung Ahmad Heriawan kita tunjuknya tahun 70-an gitu loh, memang banyak masalah. Gitu. Oke, baik. Terakhir Bung Irawan, bagaimana Anda bisa menjawab ini begitu? Seharusnya akar permasalahannya bagaimana bisa menekan korupsi, menutup celah-celah kebocoran ini dengan pengawasan yang lebih ekstra ketat. Ya, kalau itu kan kita setuju dengan pendapat bahwa salah satu persoalan kita adalah korupsi, terus kemudian mekanisme pengawasan, dan tadi yang Mbak sampaikan tadi itu ya kita setuju dan sependapat. Maka itulah yang kemudian memang yang kami maksud bagian dari kerumitan masalah bangsa ini yang juga harus diselesaikan gitu. Dan saya melihat bahwa relevansi dan keberadaan dari wakil menteri tersebut ya tentu untuk menangani kebutuhan-kebutuhan yang spesifik tadi tersebut, dan agar tidak kemudian terjadi tumpang tindih terus tumpang tindih mengenai kewenangannya, maka tentu bahwa badan-badan tersebut atau wamen-wamen tersebut tentu harus bekerja berdasarkan kewenangan dan sesuai mandat yang diberikan oleh undang-undang dan sesuai mandat yang diberikan oleh presiden.
Oke, saya bisa membayangkan begitu ya, kalau karyawan saja, company saja, kita satu orang dituntut untuk bisa mengerjakan banyak hal, multitasking begitu ya. Saya juga berharap seharusnya juga seorang pejabat negara, pelayan pemerintah juga bisa multitasking untuk bisa memenuhi ekspektasi publik. Terakhir, Bung Rey. Ya, tetapi ini berbeda, Mbak, antara pengelolaan korporasi dan pengelolaan lembaga negara, apalagi dengan model pemerintahan kita, ada yang pemerintahan yang sifatnya nasional dan ada pemerintahan daerah, kalau misalnya Bang Rey tadi menyampaikan itu. Dan Kemendagri tersebut tidak hanya sekedar mengurusi daerah, tapi politik dalam negeri secara keseluruhan dan juga kaitannya dengan stabilitas politik pemerintahan dalam negeri. Oke, gitu. Oke, terakhir Bung Rey, singkat saja. Ya, memang beda. Kalau ada beda-bedanya di mana? Kalau yang satu non politik, yang satunya politik. Maka kalau ada penambahan jabatan seperti yang sekarang, yang paling bisa kita lihat itu dalam kerangka politik. Makanya tadi, satu, politiknya apa? Bagi-bagi kekuasaan. Kedua, ya mungkin bahasa lebih simpel lah. Menjaga menteri dalam negerinya maupun Menkesnya gitu loh. Ini kan yang dimasukkan ini adalah orang-orang yang mungkin potensial akan menggantikan kedua beliau itu. Karena Menkes dan menteri dalam negerinya ini kan ya masih sangat kuat irisannya dengan Pak Jokowi, kira-kira begitulah. Nah, yang ketiga adalah membuat supaya seolah-olah ada masalah yang begitu besar, padahal masalahnya adalah korupsi. Tapi justru dengan dengan penempatan dua kementerian ini, dua amen ini, justru menurut saya membuka peluang makin banyaknya kemungkinan kebocoran anggaran negara kita di tengah daerah-daerah kita ini sedang menjerit karena mereka dipotong ya bagiannya demi mengongkosi ya jabatan-jabatan baru yang dibuat oleh presiden ini. Oke, kita akan tunggu bagaimana kinerja selama setahun ini begitu ya, supaya bisa memenuhi ekspektasi publik seperti apa yang dikatakan oleh Pak Irawan begitu dari Komisi 2 DPR. Tentu saja kita harapkan para pembantu presiden ini bisa memenuhi ekspektasi publik, bekerja untuk bisa lebih gas lagi sesuai dengan tagline dari Presiden Prabowo Subianto pada saat kampanye. Terima kasih anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bung Ahmad Irawan, kemudian juga ada pengamat politik dari Lingkar Madani, Bung Rey Rangkuti telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Ya, sama-sama. Sampai ketemu ya. Waalaikumsalam. Saudara, informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan. Salah satunya adalah Israel dan Hamas mencapai kesepakatan mengenai rencana perdamaian setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki di Sharm el-Sheikh, Mesir. Apakah ini jadi jaminan tidak ada gempuran lagi ke Palestina? Pembahasannya akan hadir. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan, PLN memberikan dukungan nyata kepada para petani bawang merah berupa bantuan bibit dan traktor. Bantuan ini terbukti mendorong peningkatan produktivitas pertanian secara signifikan. Hingga saat ini 20 petani telah merasakan manfaat langsung dari hasil kerja keras mereka. Kemandirian petani menunjukkan bahwa kehadiran PLN tidak hanya sebatas menghadirkan energi listrik, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penguatan sektor pertanian. Memaknai Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi berupaya mendorong perekonomian tiap sudut desa dengan menciptakan objek wisata air panas Beteleme yang menarik bagi wisatawan dan pengadaan gerobak listrik yang sangat berguna bagi pelaku usaha UMKM. PLN berharap bantuan ini dapat mendorong desa Beteleme menjadi destinasi wisata unggulan di Morowali Utara, sekaligus menguatkan UMKM lokal agar mampu mandiri dan berkembang. PLN memberikan dukungan yang menyentuh langsung kebutuhan petani desa Lampoko yang berdekatan dengan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan strategis
PLTU Sulsel baru 2, mulai dari traktor, bibit bawang merah, mesin pemotong, mesin pengering, mesin peniris minyak, hingga sealer untuk pengemasan produk bawang goreng. Bantuan ini bertujuan untuk mendorong kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semangat Hari Kesaktian Pancasila, PLN WIP Sulawesi meresmikan infrastruktur ketenagalistrikan skala besar pertama di Kabupaten Morowali. Peresmian ini meliputi 2 SUTT 150 kV, Tentena, Koloni Dale Bungku, 2 gardu induk 150 kV baru masing-masing berkapasitas 30 MVA di Koloni Dale dan Bungku, serta perluasan GI 150 kV Tentena. Kehadiran infrastruktur ini memperkuat keandalan sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah. 4 hadir pertama kali sisipan dari Keren Kompas, dan kemudian pada kurang lebih sekitar 4 tahun berikutnya, April 1988, Bola terbit sendiri menjadi tabloid mingguan yang kita kenal selama ini. Edisi khusus Bola by Kompas ini akan berisi 40 halaman. Tidak hanya kita membahas tentang hasil ataupun perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga kita membaca sedikit bagaimana sejarah Timnas Indonesia dimulai dari 38 ataupun di era 50-an yang saat itu kita dianggap sebagai macan Asia, hingga keterpurukan kita di era 2000-an dan 90-an. Kawal terus perjalanan Garuda dengan tabloid Bola by Kompas. Dapatkan di Gerai Kompas atau marketplace kesayangan Anda. Salam waspada, saudara. Preman lagi-lagi